Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Silahkan anak-anak simak materi berikut. Yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut di dalam segitiga. Nah, di dalam trigonometri nanti kita akan menemukan beberapa istilah baru yang mungkin baru pertama kali didengar. Di antaranya ada sinus yang akan ditulis dengan sin theta. Theta yang di dalam kurung ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Kali ini Khalid menggunakan theta, tapi nanti bisa juga diganti dengan alfa, beta, atau simbol apapun yang menyimbolkan sebuah sudut di dalam segitiga. Selanjutnya ada kosinus yang akan ditulis dengan cos theta, ada tangen yang akan ditulis dengan tan theta, kosekan dengan CSC theta, atau ada juga yang menulis dengan kosek theta. Selanjutnya ada sekan yang akan ditulis dengan sek theta, dan kotangen yang akan ditulis dengan kot theta. Karena kita akan membahas segitiga, di sini Khalid akan berikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut theta di B. Kemudian, sisi AC yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan. Kemudian, untuk sisi BC, karena berada di samping sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi samping. Dan untuk sisi AB, yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring, akan kita beri nama sisi miring. Tapi kenapa harus dinamain gitu, Kak? Nah, perlu diketahui, ini hanya istilah untuk lebih mudah mengingat dan membedakan setiap sisi pada segitiga yang nanti akan kita temui. Tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja ya. Di materi trigonometri ini, kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sin theta dan kawan-kawannya itu? Rumusnya adalah sin de mi. De per mi maksudnya adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Jadi, kalau misalnya diketahui sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5, maka nilai sin theta-nya akan sama dengan 3/5. Rumus selanjutnya yaitu cos sa mi. Artinya, nilai cos theta akan kita dapatkan dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Selanjutnya adalah tan de sa, yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Atau bisa juga kita dapatkan nilai tan theta itu dengan perbandingan nilai sin theta per cos theta. Harus diingat terus ya rumus sin de mi, cos sa mi, dan tan de sa ini. Selanjutnya, cosec theta sama dengan 1 per sin theta, karena cosec merupakan kebalikan dari sin. Kalau misalnya tadi kita sudah punya nilai sinnya 3/5, maka nilai cosec theta-nya tinggal kita balik saja dari 3/5 menjadi 5/3. Selanjutnya, sekan theta sama dengan 1 per cos theta, karena sekan merupakan kebalikan dari cos. Dan kotangen theta sama dengan 1 per tan theta, karena kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C, sebuah sudut theta di B, dan ketiga sisi yang diketahui yaitu 5, 12, dan 13.
Kemudian pada soal kita diminta menentukan besar sin theta sampai dengan kotangan theta. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring pada segitiga ini. Untuk sisi AC, karena berada di depan sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi BC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping, sedangkan untuk sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Nah, kalau sudah dibedakan ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan pada soal ini. Masih ingat kan rumus sin, demi, cos, sami, dan tan desa yang tadi? Sip, kalau gitu langsung kita kerjain ya. Sin sama dengan depan per miring. Sisi depannya yaitu 5 dan sisi miringnya yaitu 13. Jadi nilai sin theta di sini adalah 5 per 13. Untuk cos yaitu sami, sisi sampingnya adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Jadi kita dapatkan di sini adalah 12 per 13. Tan desa. Depannya adalah 5 dan sampingnya adalah 12. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 5 per 12. Kosek theta adalah kebalikan dari sin. Dari 5 per 13, langsung aja kita balik jadi 13 per 5. Sekan adalah kebalikan dari cos. Dari 12 per 13, langsung kita balik jadi 13 per 12. Terakhir, kotangan adalah kebalikan dari tangan. Sehingga kita dapatkan kebalikan dari 5 per 12 yaitu 12 per 5. Gimana teman-teman? Mudah kan? Untuk soal selanjutnya, kita hanya diminta menentukan besar sin theta, sekan theta, dan kotangan theta dari sebuah segitiga ABC yang siku-sikunya di C dan sebuah sudut theta di A, serta dua sisi yang diketahui yaitu 3 dan 2. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah menentukan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi BC yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi AC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping, sedangkan sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Selanjutnya, sekan yang merupakan kebalikan dari cos bisa langsung kita tulis di sini mi per sa. Mi-nya adalah 3 dan sampingnya belum diketahui, maka kita harus mencari dulu nilai sampingnya dengan rumus Pythagoras, yaitu akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sisi yang paling panjang dikuadratkan dikurang sisi yang lebih pendek dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 9 dikurang 4, yaitu akar 5. Sehingga di sini kita dapatkan nilai sekan theta yaitu 3 per akar 5. Jangan lupa dirasionalkan, dikalikan akar 5 per akar 5, sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 5 akar 5. Terakhir, nilai kotangan theta, yang merupakan kebalikan dari tangan theta, bisa langsung kita tulis dengan sa per d. Sa-nya yaitu akar 5,
dan depannya yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah akar 5/2. Seperti